Oke, kita lanjut Mas Ren, gimana? Ya, lanjut, lanjut. Lanjut. Oke, nah sekarang setelah Anda dapetin email, apa yang Anda lakukan? Ya, kebanyakan email marketing masuk spam. Bener nggak? Saya nggak tahu ya. Saya sih enggak gitu. Oke, tapi karena saya punya semacam strategi, ya. Jadi strategi ini saya rangkum yang namanya saya bungkus ke sebuah tempat yang namanya SIG ya. Jadi materinya namanya SIG, SIG ya, strategi inbox Gmail. Oh ya, jam berapa paling efisien untuk masukin email marketing? Nah, tergantung karena setiap target pasar beda. Dikirim email itu saya lihat dari seribuan sekian user yang ngirim email itu datanya luar biasa fluktuatif ya. Beda target pasar, beda banget jamnya. Jadi saya nggak bisa bilang jam berapa. Anda harus ngetes ngirim email di berbagai jam dan nanti cek open rate Anda setelah 2 hari. Garis bawahi ya, open rate setelah 2 hari dicek dan lihat tren jamnya buka jam berapa. Insya Allah Anda akan dapetin insight dari sana. Karena saya nggak tahu target pasar Anda siapa, ya. Jadi silahkan dicobain sendiri, oke? Karena email sangat berbeda dengan sosial media, karena sangat personal, ya. Dan jamnya kalau boleh saya bilang beda, ya. Average beda. Oke, percaya atau enggak, orang buka email itu di jam kerja banget, beda dengan sosial media yang banyak kan di jam santai mungkin ya, sedangkan di jam makan siang gitu kan ya, sedangkan email itu dibuka di jam kerja banget, ya jam 9 pagi, jam 8 pagi gitu-gitu ya, karena mungkin kebanyakan dibuka dari kantor kali ya. Oke, lanjut ya. Nah, Lanjut. apa itu SIG? Ini bukan nama band, ini adalah strategi email marketing. Nah, ini adalah materi yang sangat penting karena ini saya rangkum datanya dari 54 juta email ya. Saya tahun 2015 itu ngirim 54 juta email dan saya dapat insight ya bagaimana caranya membuat email kita itu tidak masuk ke spam. Bukan hanya tidak masuk ke spam tapi masuk itu ke folder primary. Ya. Bagaimana caranya? Silahkan diikuti. Oke. Nah, jadi udah saya bilang tadi ya, bukan hanya dari spam tapi juga masuk ke primary. Karena kalau kita di primary otomatis kita keluar dari spam kan gitu ya. Nah, manakah folder primary? Folder primary itu adalah yang saya kasih tanda panah, tuh dia, tujuan. Ya, kebanyakan lah, nggak semua ya. Kebanyakan itu akan masuk ke promotion dan update. Email Anda akan masuk ke promotion dan update. Nah, sebelum kita bongkar, sebelum kita lebih lanjut, kita harus tahu dulu masing-masing folder itu gunanya buat apa. Ini di Gmail ya. Nah, kenapa Gmail? Karena Gmail adalah standar email untuk layanan email lain. Oke. Dan lagi pengguna Gmail di Indonesia paling besar. 90% list saya dan 90% orang yang ada di dalam kirim.email yang dikumpulin sama pengguna ya itu kayaknya pakai Gmail karena reportnya Gmail itu paling tinggi 90% bayangin ya. Jadi Yahoo, email domain pribadi, email domain sendiri maksud saya dan alamat-alamat lain iCloud itu semuanya di 10% itu mereka berjubelan gitu loh ya. Nah, jadi ini fungsi masing-masing tab atau folder dalam Gmail. Primary adalah kelebihannya dia langsung dapat notifikasi ya. Biasanya dia gitu Anda install Gmail dia langsung on by default notifikasinya ya. Terus dia folder utama dan email yang masuk ke primary kalau Anda perhatikan biasanya dari teman atau intinya dari manusia biasa tanda petik ya. Artinya misalnya saya secara pribadi ngirimkan email ke Anda, itu kemungkinan besar email saya akan langsung masuk ke primary karena saya teman Anda gitu dan saya ngirimnya tuh ya satuan lah gitu ya, cuma ngirim ke Anda, itu biasanya masuk ke primary. Ya. Folder sosial adalah update dari sosial media atau email yang dikirim otomatis dari Facebook, Twitter dan lain-lain. Promosi ya promosi, update adalah email pemberitahuan dari perusahaan tapi yang non promosi, biasanya seperti itu. Dari blogger juga ya. Kadang juga beberapa email yang soft selling itu masuknya ke updates ya. Nah, kenapa primary inbox? Tadi sudah saya bilang di HP ya, notifikasi sudah aktif dengan sendirinya. Ingat 70% email sekarang dibuka di HP ya. Jadi saat Anda bikin email campaign dari sini ya, tolong mobile first. Karena 70% akan buka itu dari HP. Jadi kalau Anda posting gambar dan ada tulisannya dalam gambar, pastikan tulisan dalam gambar itu kebaca di HP. Itu yang paling penting. Ya. Terus langsung kelihatan jika dibuka, namanya folder primary ya. Nah, terus secara bawah sadar, ini penting, ini non teknis, secara bawah sadar penerima email akan ngerasa email tersebut kredibel, bener nggak? Wih gila nih emailnya Mas Ajo misalnya masuk ke primary gitu kan, lebih kredibel rasanya ya. Dan banyak keunggulan lain yang mungkin terlalu banyak kita jabarkan di sini, oke? Nah, disclaimer sebelum kita mulai materinya, ya. Sebelum kita mulai materi ini, saya kasih disclaimer dulu.
Mempraktekkan semua materi malam ini tidak menjamin email Anda masuk primary, ya, dan juga tidak menjamin email sudah masuk akan tetap di sana. Kenapa? Nanti kita bahas di belakang, ya. Jadi mempraktekkan tidak akan menjamin, tapi akan menambah kemungkinan, ya, menambah kemungkinan masuk ke primary. Kenapa? Karena sudah proven ya di saya dan di user-user kirim.email, ya, berhasil masuk ke primary, ya. Dan disclaimer kedua, tidak mengikuti semua petunjuk di sini juga tidak menjamin email Anda masuk spam, ya. Jadi nggak Anda ikutin juga nggak masuk spam, belum tentu masuk spam, ya. Tapi Anda ikutin akan menambah kemungkinannya masuk ke folder primary, oke? Jadi kemungkinan ya, nggak ada yang namanya jaminan 100%, saya takut takabur malah, ya. Oke? Nah, pada akhirnya, ini catatan, pada akhirnya semua kembali kepada hubungan Anda ke orang-orang yang berada di dalam list Anda. Semakin bagus hubungan Anda dengan database email Anda, semakin tinggi open rate-nya, semakin tinggi delivery rate-nya. Open rate adalah perbandingan email terkirim dan email dibuka. Misalnya email terkirim 100, email dibuka 20, maka open rate-nya 20%. Ya. Delivery rate adalah kemampuan email kita sampai. Oke, terkirim 100, yang nyampe 90 itu delivery rate-nya 90%, kira-kira seperti itu, ya. Nah, jadi kuncinya adalah di hubungan Anda dan orang-orang yang ada di dalam list email Anda, ya. Gmail akan mengikuti hubungan baik antara manusia ke manusia, ya. Gmail akan nurut sama yang punya email, ya. Misalnya Anda punya Gmail dan Anda tandain orang non-spam, maka orang tersebut akan terus non-spam, Anda perhatikan. Ya, kenapa? Karena Gmail nurut sama yang punya. Ya, jadi intinya apa? Kalau Anda pengen tidak masuk spam, spam filternya itu adalah yang punya email tersebut. Gitu, oke? Jadi daripada Anda mikirin teknis, mindsetnya adalah sekarang mikirin manusianya. Anda harus bisa ngedrive manusianya untuk mengeluarkan email Anda dari Gmail. Ya, dari spam maksud saya, oke? Jadi kuncinya sekarang kita banyakkan di sisi human. Oke? Sebelum saya lanjut, saya coba jawab pertanyaan, berapa persen sih open rate yang dibilang bagus? Buat saya gini, saat saya tanya pertanyaan ini ke guru saya, Mas Heri Rosyadi, Mas Heri jawab seperti ini, mau berapa persen? Ya. Jadi saya tidak begitu mementingkan open rate, ya, asal jangan rendah-rendah banget. Rata-rata open rate dari seluruh dunia itu di 32%, ya, Mbak Nikita ya. Jadi 32% itu rata-rata ya open rate seluruh dunia. Jadi di 28%, 30% itu wajar. Oke? Pilih yang single opt-in atau double opt-in. Saran saya double opt-in, kenapa? Ikutin materinya sampai habis, oke? Nah, kita lanjut dulu ya sementara ya. Nah, ada 20 strategi di SIG atau strategi inbox Gmail. Nah, mari kita bongkar satu persatu. SIG nomor 1, ajarkan penerima email untuk memindahkan email Anda ke folder primary. Ini yang saya maksud, Gmail akan nurut sama yang punya. Ya, jadi daripada ada pusing mikirin delivery rate, mikirin oh ini itu teknis-teknis gitu ya, bagus pikirin aja gimana caranya yang nerima email Anda itu mindahin email Anda secara manual ke primary gitu ya. Begitu seseorang mindahin email Anda ke primary secara manual, Gmail akan terus nurut dan akan terus email Anda akan insya Allah berada di primary. Lagi tidak selamanya. Ya, kalau dia tiba-tiba malas buka, email Anda akan pindah lagi ke folder promosi atau update. Jadi nggak ada namanya tetap di sana gitu loh ya. Ya. Nah, tulis tutorial memindahkan email Anda dari folder apapun ke folder primary. Jadi saat tadi kalau Anda perhatikan di thank you page ya atau di halaman sebelum email konfirmasi, itu saya biasanya meletakkan yang namanya halaman whitelist untuk mengajarkan orang ya, untuk mengajarkan orang memindahkan email dari folder apapun, entah itu promosi, entah itu update ke folder primary. Ini contoh halaman saya, ini dia. Ya, begitu Anda masukin email Anda ke tempat saya, Anda kemungkinan besar akan ketemu ini. Mohon periksa email Anda untuk konfirmasi. Ini satu halaman panjang ke bawah yang berisi tutorial bagaimana cara mindahin email dari folder update atau promotion ke folder primary. Ya, dan di sini saya tulis awas nggak kedapatan email bonus dari saya gitu-gitu. Jadi orang lebih semangat mindahin emailnya dari folder apapun ke folder primary. Kira-kira seperti itu. Nah, contoh tutorialnya bisa Anda baca ya di sini, j.mp/konfirmasi SIG. Saya ulangi, j.mp/konfirmasi SIG ya. Silakan dibuka kalau mau dibuka sambil nonton ini untuk Anda tahu apa yang saya lakukan di halaman whitelist ya. Bagaimana saya mengajarkan siapapun yang masukin alamat emailnya ke saya itu untuk memindahkan email saya ke primary sehingga email saya masuk ke primary. Oke.
Nah, ya lagi ini pertanyaan nanti saya tanyakan ke Anda, kenapa email Anda harus masuk folder primary? Artinya yang Anda berikan harus valuable banget, harus bagus banget, sehingga orang mau dapetin notifikasi setiap kali email Anda nyampe. Karena tadi ingat ya, folder primary itu by default notifikasinya hidup di Gmail. Gitu Anda beli Android atau iPhone, gitu Anda install Gmail, ya, atau Anda aktifasi Gmail di Android, karena Android kan bawaan ya, itu akan langsung on notifikasi folder primary-nya by default ya. Oke, tuliskan benefitnya. Contoh 10 alasan kenapa email dari saya harus Anda baca tiap hari. Gitu kira-kira seperti itulah ya, silahkan ya. Ada 2 cara memindahkan email Anda dari folder ke folder primary, drag and drop dan klik kanan. Jadi silakan tadi ya baca halaman tadi j.np/konfirmasi SIG itu ada caranya drag and drop dan caranya klik kanan ya. Jadi klik kanan emailnya move to folder primary, bisa seperti itu. Oke. Nah, strategi 2, jika akhirnya masuk spam, ya lagi qadarullah ya, nggak ada yang namanya 100% non-spam, nggak ada ya. Jika akhirnya masuk spam, ya lagi seperti biasa, ajarin penerima untuk menandai not spam. Oke? Menandai not spam hingga saat ini merupakan metode anti-spam terbaik. Di Gmail ada tombol not spam. Tapi lagi, kalau subscriber Anda, kalau orang yang berlangganan email Anda tidak diajarin caranya nandain not spam, mereka tidak tahu. Anda harus bikin satu halaman khusus yang ngajarin mereka untuk ini not spam ya, siapa tahu masuk spam gitu loh, ya. Lalu ya contoh tutorialnya bisa Anda baca lagi ya, j.mp/konfirmasi SIG, silahkan dibuka, itu contoh halaman real ya, live yang sampai sekarang masih saya gunakan halaman tutorialnya, oke? Strategi ketiga, gunakan email pengirim dengan domain sendiri. Nah, jadi saat Anda mulai email marketing, mohon jangan gunakan Yahoo atau Gmail. Yahoo memang udah nggak bisa digunakan sama sekali ya, karena memang regulasinya dari Yahoo sudah melarang email digunakan untuk email blast. Gmail sebentar lagi konon katanya akan seperti itu. Jadi tolong dari sekarang gunakan domain sendiri atau email gratisan yang masih pro email marketing. Contoh zoho.com. Nah, Zoho.com mungkin kurang populer di beberapa orang ya, tapi Zoho layanan email gratisan yang kualitasnya sangat baik ya, dan masih bersahabat dengan email marketing, jadi sangat saya sarankan ya. Nah, contoh email dengan domain sendiri ya, jono@hijabgaul.com misalnya gitu loh ya. Jadi entah kenapa delivery rate dengan domain sendiri selalu lebih tinggi. Coba Anda bandingkan deh ya, email Anda sendiri dengan domain sendiri dibanding dengan email Anda melalui Gmail atau melalui Yahoo saat digunakan email marketing, itu akan lebih tinggi delivery rate-nya email dengan domain sendiri ya. Ini sudah saya coba berkali-kali dan domain sendiri selalu menang. Jadi investasilah di domain sekarang murah banget, bayarnya per tahun kan, murah banget. Jangan ragu beli domain, dan begitu Anda punya domain, Anda bisa integrasikan ke zoho.com atau ke Google Apps for Business. Jadi Anda bisa mengirim dan menerima email walaupun tidak memiliki hosting ya, seperti yang saya lakukan. Oke? Strategi nomor 4 ya, hindari menulis email yang memiliki karakteristik spam. Nah, hindari subjek, terutama subjek ya. Isi masih bisa saya toleransi, tapi subjek tolong jangan berisi kata-kata yang spammy. Contoh beli huruf besar semua lagi. Dolar, jual ya. Pokoknya yang sifatnya spammy gitu tolong dihindari. Oke. Ingat, ini tidak harus, tapi kecenderungan masuk spam akan lebih tinggi saat Anda menggunakan subjek dengan kata-kata spammy. Dijual gitu, apalagi huruf besar semua. No, oke. Mas Fikri. Yes, Mas. Kalau nama domainnya misalnya beli furniture, nama domain. Jadi sejauh ini kemarin ada yang beli propertisariah.com kalau nggak salah Mas, di pengguna kirim email, delivery rate-nya masih bagus Mas. Jadi subjek kayaknya. Okay. Subjek yang agak kalau boleh aku urus fatwanya ke MUI, akan aku urus fatwa haram lah gitu. Okay. Jangan pakai kata-kata spammy gitu loh di subjek. Pun ada orang yang sudah sangat dikenal sama listnya sehingga pakai kata-kata spammy pun nggak masalah. Lagi silakan eksperimen, tapi saran saya dihindari sebisa mungkin ya. Okay. Terus jangan menggunakan huruf besar semua seperti ini, tolong jangan ya, mengganggu inbox, mengganggu mata si penerima ya, dan merusak delivery rate. Tolong jangan gunakan huruf besar semua. Boleh, saya nggak bilang nggak boleh, boleh, tapi jangan satu subjek itu semuanya kayak gini ya, mengganggu banget beneran ya. Nah, jangan gunakan tanda baca yang berdekatan seperti ini, tanda seru yang berdekatan berkali-kali, tanda kurung berdekatan berkali-kali, tanda tanya berkali-kali, itu tidak boleh ya. Ya lagi bukan tidak boleh maksud saya, tapi akan menurunkan delivery rate, sudah terbukti sih ya. Saya punya datanya. Jadi jangan
gunakan tanda baca berulang-ulang dan berdekatan ya. Jangan heboh lah intinya ya. Oke. Terus jumlah tulisan di dalam email juga jangan terlalu sedikit, tapi juga jangan terlalu panjang ya. Jangan ada kopas artikel dari blog yang entah berapa halaman masuk ke dalam email, itu juga tidak baik ya. Terlalu pendek juga dianggap spammy sama Gmail. Ya misalnya, halo, klik di sini ya untuk nonton webinar. Saya pernah ngirim email yang isinya hanya itu dan hampir semuanya masuk spam ya. Jadi jangan terlalu pendek, oke? Average yang bagus itu di 120-an kata ya. Kurang-kurang dikit boleh, 80 kata, 90 kata oke. Sampai 500 kata masih oke ya. Saya pernah ngirim bahkan 1400 kata masih nyampe, tapi di atas itu kayaknya udah terlalu panjang, oke? Jadi stay di 80 ya, 80 120 kata it's okay ya. Cari word editor yang ada penghitung katanya ya. Microsoft Word tahu saya ada, Google Docs tahu saya ada. Saya sendiri pakai yang namanya Markdown ya. Saya kena nulis email pakai Markdown. Oke. Strategi keenam, jangan meletakkan gambar, terutama attachment ya, apalagi gambar di dalam attachment dalam email, terutama jika di email sebelumnya Anda berpromosi. Apa maksudnya? Maksudnya gini, misalnya Anda ngirim 3 atau 4 email promosi selama 3-4 hari, ya, dan kemarin Anda baru aja ngirim email promosi, ya, walaupun nggak ada gambarnya, ya. Nah, gitu hari ini Anda kirim email ada gambarnya, dan email itu promosi pula, kayak gini, gitu kan, dijamin ini delivery-nya akan turun, ya. Lagi saya nggak tahu kenapa, ya. Ini data berbicara sama saya seperti ini. Saya nggak tahu Gmail polanya seperti apa. Ini cuma insight yang saya dapat dari data saya sendiri, ya. Untuk alasannya mungkin silakan tanya Google Indonesia, saya nggak tahu. Tapi entah kenapa kalau saya ngirim email promosi berhari-hari berturut-turut gitu ya, dan berturut-turut itu ada gambarnya. Itu yang ada gambar itu paling rendah delivery rate-nya dan paling banyak masuk ke spam dan paling banyak nggak dibuka lah gitu ya. Saya nggak tahu ya, tapi ya kalau bisa email nggak usah pakai gambar deh ya. Top email player di dunia ya dan di Indonesia termasuk guru-guru saya Mas Deni Santoso, Mas Heru Rosadi, semua ngirim email itu hanya teks. Walaupun bentuk emailnya formatnya HTML, tapi isi emailnya cuma tulisan, tidak ada gambar. Jadi kayak bener-bener mereka itu ngirim email ke kita itu pribadi, kayak cuma ngirim kita gitu loh. Mungkin itu karena niche-nya berbeda ya. Kalau ini kan shopping banget nih, lifestyle. Iya sih ya. Jadi mungkin perbedaan niche, jadi karakter emailnya juga beda ya. Bisa benar ya. Memang beberapa email e-commerce entah kenapa ya itu malah jarang masuk spam, tapi sekali masuk spam nggak pernah keluar gitu kan ya. Saya sampai saat ini masih nerima email dari beberapa toko online raksasa, tapi emang sebagian besar yang jarang saya buka itu langsung masuk ke spam ya, dan memang itu isinya gambar semua ya. Lagi silakan bereksperimen, yang saya bilang bukan hukum ya, bukan artinya wah ini hukum kalau nggak gini haram, kalau gini halal, bukan ya. Ini cuman apa yang saya alamin dari data yang saya dapat selama setahun lebih dengan mengirim 54 juta email ya, kira-kira seperti itu. Oke. Strategi nomor 7, jangan terlalu banyak link di dalam emailnya. Oke. Satu email sebaiknya berisi satu link yang mengarah ke halaman yang sama, tapi link itu boleh diulang berkali-kali. Ya, ingat linknya link yang sama, mengarah ke halaman yang sama, tapi linknya boleh diulang 2, 3, 4 kali boleh. Ya, bukan 2, 3, 4 link. Tolong garis bawahin ya, bukan 2, 3, 4 link berbeda, tapi link yang sama diulang 2, 3, 4 kali, it's okay. Malah kalau diulang, saya lihat kalau diulang itu kecenderungan CTR-nya lebih tinggi. Ya, ulangilah link Anda, tapi link yang sama. Jadi saya punya prinsip one email, one offer gitu. Ya, satu email, satu penawaran. Oke. Jadi tidak ada penawar lain di dalam email tersebut, hanya untuk satu produk. Pun kalau di dunia e-commerce lagi, dunia e-commerce banyak pengecualiannya, saya nggak tahu. Mungkin karena memang Gmail sudah terbiasa dengan atau mulai membiasakan diri dengan e-commerce, saya nggak tahu. Ya, di dunia e-commerce tuh linknya banyak, gambarnya banyak, tapi toh masuk-masuk aja gitu kan ya. Ya lagi mungkin karena teknologi email di belakang mereka juga bagus ya, kita juga nggak tahu ya. Tapi ya lagi silakan eksperimen ya, karena ini yang saya alamin. Kalau Anda ngalamin berbeda, monggo. Ini bukan hukum, ini tips dari saya gitu, boleh dibilang dari pengalaman ya. Strategi ke-8, jangan terlalu banyak otomatisasi terutama di awal. Nanti boleh. Artinya apa? Artinya email yang terbaik buat saya masih email yang dikirim secara manual. Oke.
email Anda sekarang, terutama kalau Anda pakai Gmail atau apapun, itu jangan pakai autorespon. Autorespon beda dengan autoresponder ya. Autorespon itu yang ada di dalam Gmailnya. Halo, saya sedang libur, tolong di email Senin ya. Nah, itu autorespon tolong dihilangin kalau emailnya akan Anda gunakan untuk email marketing ya. Jadi biarin dia kosong aja gitu loh. Email terbaik tetap dikirim secara manual. Jadi email yang Anda ketik itu still the best email ya. Jangan gunakan autoresponder terlalu banyak ya, apalagi di awal-awal ya. Kalaupun Anda banyak gunakan pakai autoresponder, imbangi dengan ngirim yang banyak juga secara manual ya. Untuk saya autoresponder itu maksimal 3 kali sehari ke email yang sama ya. Ini udah kurang ajar banget deh yang kayak 3 kali, udah kayak makan obat nih ya. Jangan di atas ini. Saya lihat gitu dia di atas ini jumlah spamnya naik ya. Jadi gitu orang masukin email ke kita, dia paling enggak 1 hari maksimal dapat 3 email. Ya, contoh, halo apa kabar, email kenalan. Yang kedua, halo silakan download e-booknya di sini, email download e-book. Yang ketiga, email penawaran. Halo, Anda udah download e-booknya. Sekarang saya menawarkan produk ini, gitu-gitulah ya. 3 kali boleh. Di atas 3 jangan. Oke? 9. Tulislah email Anda seperti mengirimkan email biasa. Tulis ke 1 orang. Banyak yang bilang, loh Mas, emang Gmail tahu kalau emailnya ditulis 1 orang dengan banyak orang? Tahu. Gimana caranya Mas, saya nggak tahu. Tapi ini udah saya alamin sendiri ya. Kalau saya nulis bapak-bapak dengan saya nulis bapak, saya nulis kalian semua dengan saya nulis kamu, dengan saya nulis Anda, itu hasilnya beda. Silakan Anda coba kalau nggak percaya. Ya, ini udah saya alami sendiri soalnya ya. Entah kenapa ini pengaruh ke delivery, saya nggak tahu datanya, saya butuh lebih dalam lagi studi, saya butuh wawancara ke Gmail mungkin ya. Tapi sementara itu yang terjadi. Saya nggak punya alasan, yang saya punya adalah data, dan data saya bilang tulislah email ke 1 orang, oke? Strategi ke-10, jangan mempromosikan terlalu banyak barang sekaligus dalam satu email. Ini sama prinsipnya dengan link tadi, ya. Ini email yang saya barusan keluarin kemarin dari spam saya. Ini email masuk spam ya, sekelas Blibli masuk spam. Jadi terlalu banyak produk dan kalau nggak salah ini email panjang banget ke bawah. Ya, Blibli dan Matahari Mall buat saya adalah e-commerce atau toko online yang ngirim email paling panjang yang pernah saya tahu gitu ya. Jadi email mereka panjang-panjang banget dan itu gambar semua dan memang entah kenapa kecenderungan mereka masuk spam juga sangat tinggi. Ya. Jadi belajarlah dari Blibli dan Matahari Mall, jangan terlalu banyak produk dan email terlalu panjang gitu ya. Saya pernah cobain saat dulu di bisnis emang iya benar masuk spam ya. Jadi one email one offer is the best. Ya kalau nggak bisa one offer pun paling nggak jangan 10 offer lah, jangan 10 penawaran lah gitu ya. Strategi nomor 12, ingatkan pelanggan untuk tidak salah menulis email. Nah, ini kelihatannya konyol, ini kelihatannya lucu, tapi percaya sama saya, kesalahan penulisan adalah 90% penyebab kegagalan email terkirim. Saya ulangi, kesalahan penulisan adalah 90% penyebab kegagalan email terkirim ya. Jadi bukan masalah teknis, bukan masalah ini itu, cuman gara-gara yang daftar memang dodol gitu loh, saya bilang ya salah nulis email gitu loh. Nah, ini contoh paling sering saya alami, gmail.com, gmail.com ya. Jadi jangan ini agak susah karena kita belum punya teknologi untuk memperbaiki kesalahan penulisan email ya. Jadi ini yang mungkin tantangan buat kita dan mungkin ini butuh solusi dan kita dikirim email lagi mencari solusinya ya. Bagaimana caranya biar orang nggak salah email. Salah satu solusi paling dekat adalah mengulang email yang ditulis 2 kali. Jadi ada 2 kolom email yang dimana si calon subscriber harus ngisi 2 kali untuk memastikan emailnya benar. Tapi 2 email itu menurunkan conversion rate cukup tinggi, 17% setahu saya ya. Jadi dilema lah saat ini dilema banget bener. Oke. Jadi email yang setelah tulis tidak masuk ke spam tapi tidak masuk kemanapun ya iya yang nggak nyampe ya. Memang dia nggak masuk spam bener ya, tapi dia juga nggak nyampe kemana-mana gitu kan, orang dia nggak ada gitu ya. Jadi ingatkan si user saat dia mendaftar di halaman landing page Anda atau dimanapun, ingetin tolong jangan salah tulis email ya. Ini cara yang ya klasik tapi masih berhasil buat saya. Ya. Oke, ada pertanyaan nomor 11 apanya? Apa nomor 11? Nomor 11. Oh iya, nomor 11 nggak ada ya, benar. Kelewatan berarti. Langsung 12. Nggak apa deh ya. Nomor 13 ya. Nomor 11 saya kelewatan berarti. Nggak apa deh, saya mohon maaf ya. Ada kayaknya tapi saya hapus. Saya lupa apa. Nih, nomor 13, selingi email jualan dengan konten yang bermanfaat. Ini tekniknya Ben Settle. Saya ubah kalau boleh saya tambahin ya.
Kalau bisa email bermanfaat atau email yang informatif dengan email jualan itu bukan dipisah tapi digabung. Ini strategi baru saya dan berhasil, ya. Tadinya saya pisah email sharing sendiri, email berbagi maksudnya ya, saya sharing tips-tips email marketing, sharing tips copywriting, and so on, saya pisahin dengan email jualan saya. Tapi saya makin kesini saya makin belajar, ini sebaiknya digabungin jadi satu email. Jadi buat orang tidak bisa membedakan mana email sharing, mana email jualan. Di dalam sharing ada jualan, di dalam jualan ada sharing gitu loh ya. Dengan begitu open rate-nya saya alami lebih tinggi. Ini update 2016 lah ya, ini data 2015 ya. Oke, silakan ditiru. Oke. Strategi nomor 14, tulis alamat fisik terutama kantor di dalam email. Ini Gmail sendiri yang merekomendasikan. Ya, silahkan baca polisinya Gmail untuk email marketing. Ini ada rekomendasi dari Gmailnya. Ya, jadi Google sendiri yang merekomendasikan kita punya alamat fisik di bagian footer emailnya atau dimanapun di dalam emailnya. Ya, di kirim.email dan beberapa layanan lain, alamat fisik harus Anda tulis di awal saat mendaftar atau membuat list. Ya, muncul secara otomatis dia di bagian footer. Ya, kalau Anda pakai kirim.email atau pakai Mailchimp atau pakai GetResponse, pakai apapun, itu Anda akan hampir pasti diminta alamat fisik karena itu memang diminta sama Gmail. Jadi kami sebagai penyedia layanan email marketing itu nurut lah gitu ya, Gmail bilangnya apa kan gitu. Nah, kekosongan alamat fisik itu mengakibatkan penurunan delivery rate. Saya juga udah ngalamin ya. Jadi adalah alamat fisiknya. Kalau tidak punya kantor yang paling nggak alamat rumah lah gitu ya. Kalau takut alamat rumah yang didatengin orang yang alamat rumah tetangga atau siapalah gitu ya. Tapi harus ada alamat fisik, oke? 15, gunakan teknologi. Nah, saat ini kita punya teknologi yang bisa membantu email kita tidak masuk spam. Ya, di hampir semua layanan email marketing itu ada yang namanya spam score, termasuk di kirim.email ya. Hampir semua layanan email marketing yang Anda gunakan itu ada fitur yang namanya spam score untuk melacak berapa skor spam Anda. Semakin tinggi skornya, semakin tinggi kemungkinan email Anda akan masuk spam. Ya. Jadi cek dulu spam skornya berapa sebelum ngirim. Oke. Nah, teknologi kedua adalah sebut nama penerima emailnya dengan custom variable. Jadi hampir semua layanan email marketing ada namanya custom variable di mana kita bisa nulis kode seperti ini, first name, nanti akan berubah ke namanya. Jadi halo Sandi ya, halo Riko gitu-gitu ya. Saya pribadi, ini ada yang nanya sekalian ya, ada yang nanya tadi, mana dia? Nah, dari Mas Rainir, Mas Fikri, kenapa banyak opt-in yang Mas Fikri buat hanya minta email doang tanpa nama? Bukankah kalau ada nama lebih personal sifatnya? Bener, Mas Rainir, dulu saya mikir juga seperti itu. Tapi ini tidak berlaku di Indonesia ternyata. Di Indonesia open rate dengan menyebutkan nama, dengan open rate tanpa nama, hampir tidak ada bedanya. Kalaupun ada dikit banget, silakan coba. Ya, saya udah eksperimen. Oke, saya pernah nyebutin halo Rainer atau halo Sandi, silakan buka email ini. Dengan buka email ini ya tanpa nyebutin nama, itu hampir tidak ada perbedaan di open rate. Kenapa? Setelah saya pelajari karena gini, orang Indonesia itu sapaannya banyak, bisa Mas, bisa Mbak, bisa Pak, Bu, Dek, Kak gitu kan ya. Ya enggak? Jadi kalau kita nyebut nama tanpa nyebut sapaan gitu kan, Sandi gitu kan, nggak sopan kayaknya gitu loh ya. Apalagi yang dikirim itu ya udah senior lah gitu ya, usia di atas 40-an gitu kan. Halo Sandi, nggak sopan banget gitu ya. Apalagi target pasar Anda ibu-ibu. Halo Susi, ternyata si Susi usianya berapa? 40 gitu kan, Bu Susi gitu harusnya gitu ya. Bisa diakalin lagi dengan sapaan, cuman ya jadi terlalu ribet gitu ya. Kalau Anda mau coba silahkan, tapi saya pribadi tidak nyebutin nama dan open rate saya tidak berbeda jauh gitu loh, oke. Nah, untuk bisa nyebutin nama, di formulirnya Anda harus minta pelanggan menuliskan nama. Hampir semua layanan email marketing, terutama kirim.email, itu sudah available lah ya, kustomisasi formulir seperti ini. Jadi, ini nggak usah saya bahas mendalam lah, silahkan Anda pelajarin aja, oke? Teknologi ketiga adalah link unsubscribe otomatis. Jadi, di dalam email Anda harus ada link untuk berhenti berlangganan. Ya, jadi email tanpa link berlangganan, karena beberapa layanan email marketing itu mengizinkan Anda untuk mematikan link berlangganan, ini tidak saya saranin. Ya, email Anda harus memiliki link berhenti berlangganan, karena apalagi kalau Anda campaign ke luar negeri ya, misalnya Anda main Teespring atau main JVZoo atau main ClickBank yang pakai email gitu kan. Kalau email Anda nggak ada link unsubscribe-nya, itu Anda bisa kena penalti, kena hukuman. Apalagi di Kanada. Kanada itu email link unsub itu adalah kewajiban ya, kena hukum.
Ya, email yang nyampe tanpa ada link unsub itu melanggar hukum di Kanada. Jadi ya silakan ditambahin lah link unsubnya ya. Oke. Unsubscribe adalah berarti berlangganan. Nah, biasanya layanan email marketing akan mengenerate link unsubscribe secara otomatis ya. Jadi ada di bagian bawah setiap email yang dikirim. Jadi kapanpun orang mau berhenti berlangganan memang tersedia link itu. Silakan berhenti gitu. Oke. Strategi 16, gunakan double opt-in. Nah, saya pribadi sampai sekarang iya sih ya, bener kata Mas Rui. Kalau gitu teknologi nyebut nama jangan disaranin. Gini Mas, sebenarnya dilema Mas. Kenapa saya nyaranin nyebutin nama, tapi di satu sisi saya tidak menggunakan sebutin nama? Karena gini, ya lagi yang pertama ini data tahun 2015 ya, belum saya update. Yang kedua, nyebutin nama sedikit lebih unggul ya. Jadi perbandingannya gini, tidak nyebutin nama 27%, nyebutin nama itu 31% atau 30%. Jadi ada perbedaan 3%. Kalau Anda peduli sama perbedaan 3% ini silahkan pakai nama. Tapi ya lagi, perbedaan 3% itu bisa jadi isinya memang hanya orang pengen buka email dan pengen nge-reply email kita untuk ngomel-ngomel seperti kasusnya Mas Andi. Ya, Mas Andi pernah ngirim email nyebutin nama dan diomelin sama ibu-ibu kan gitu ya. Nah, memang open rate-nya nambah, tapi dia emailnya dibuka untuk diomelin gitu loh. Ya, jadi itu membuat bias di data open rate-nya. Itu makanya saya saat ini tidak menggunakan penyebutan nama. Oke, di Indonesia ya, di luar masih ya. Di Indonesia tidak menyebutkan nama gitu loh, karena terlalu banyak sapaan gitu ya. Jadi bagus dihindarin sama sekali. Oke. Nah, saat buat formulir pastikan aktifkan double opt-in agar calon pelanggan harus konfirmasi terlebih dahulu di emailnya. Ini penting walaupun nanti yang berlangganan turun, tapi kualitas emailnya lebih tinggi daripada single opt-in ya. Nah, strategi nomor 17 ini strategi gaib. Percaya nggak percaya, uka-uka ya. Anda percaya atau nggak kalau saya bilang gini, semakin sering kita ngirim email, malah tingkat berhenti berlangganan semakin turun ya. Proven, terbukti, silakan Anda coba ya. Saya tantang Anda nyoba ngirim email tiap hari dengan Anda ngirim email seminggu sekali. Cek bulan depan tinggian mana unsubscribe-nya, saya yakin tinggian yang sebulan sekali. Ya, seminggu sekali maksudnya ya. Entah kenapa, semakin kita sering ngirim email, itu tingkat unsubscribe semakin turun, ya tingkat open rate pasti naik, dan tingkat pengiriman delivery ke inbox, ke primary itu makin naik. Itulah kenapa saya sampai sekarang itu ngirim email tiap hari, dan bahkan sehari itu bisa 3 kali saya ngirim, kayak makan obat gitu loh. Ya, jadi sering-seringlah ngirimin email. Banyak dari kita yang akan merasa bersalah, Mas, aku bukannya mengganggu orang lain, Mas, ngirim email tiap hari gitu loh. Ya, cobalah ya. Tolong dihilangkan keraguan-keraguan ya. Frekuensi email yang Anda kirimkan setiap bulannya akan mempengaruhi tingkat pengiriman email Anda. Jadi, saran saya ngirim email tiap hari. Ya, kalau Anda nggak bisa tiap hari nulis email, ya paling nggak di schedule. Ya, hampir semua layanan email marketing, termasuk kirim.email, itu ada layanan schedule-nya, ada fitur schedule-nya. Jadi Anda tulis hari ini email untuk seminggu ke depan, jadi tiap hari orang akan terima email dari Anda ya. Jangan berhenti ngirim email. Oke? Saya lihat gini, seminggu sekali malah takutnya orang lupa, ya. Gitu kita ngirim minggu depan, ini Fikri siapa Fikri? Nah lupa terus unsubscribe, itu yang saya perhatikan. Tapi kalau kita ngirim tiap hari, itu malah orang inget gitu loh, ya. Jadi kirimlah tiap hari, oke? Kirimkan email secara rutin walaupun list Anda masih kecil, jadi walaupun masih 13 jumlah listnya, jangan takut, jangan khawatir ya, kirim aja tiap hari, oke? Oke, sebelum saya lanjut ada pertanyaan dari Mas Nikita. Mas Fikri bisa tolong dibahas lebih dalam mengenai spam score. Spam score itu di tiap layanan berbeda ya, tapi penjelasan spam score di tiap layanan ada Mas Nikita. Jadi apapun yang Anda gunakan sekarang termasuk misalnya kirim.email, itu spam score-nya tinggal diklik ya. Biasanya akan ada detailnya, apa yang bikin spam score rendah. Misalnya subjeknya terlalu pendek, email terlalu pendek, linknya terlalu heboh, atau and so on and so on. Biasanya hampir semua teknologi email marketing punya. Oke. Oh, Mas Nikita cowok apa cewek ya? Mas Nikita apa Mbak Nikita sih? Nggak tahu. Oke. Seberapa sering sebaiknya kita ngirim email marketing dalam sebulan? Sudah saya bahas ya Mas Muhammad Kalam ya. Jadi kirimlah email tiap hari. Oke. Mas Sandi, setiap hari tapi bukan jualan terus ya Mas. Saya sih jualan Mas. Tapi jualan isi email saya sangat valuable. Mas silakan baca email-email saya.
Insya Allah isi available semua walaupun saya jualan dalamnya. Ya Mas akan susah deh nolak email saya. Email saya sangat menggoda. Okay. Mas kalau mau subscribe di emailnya Mas Fikri kemana ya? Oh, bisa ke tadi radiokbio.com, radiokbio.com, langsung Anda akan dimintain email, saya jamin. Ya. Ini ada pertanyaan nih dari Bindil. Online shop 3 kali sehari nggak kebanyakan kah? Saya kemarin yang online shop 3 kali sehari, AliExpress ya, kalau nggak salah ya. AliExpress itu email pertamanya email rekomendasi berdasarkan search, email keduanya email rekomendasi berdasarkan apa yang saya beli, kalau nggak salah gitu-gitu. Email ketiganya memang email dari mereka gitu, email penawaran aja gitu loh ya. Jadi cobain aja Mbak Dindil ya. Mas Bimo, apa teknologi spam score tanpa harus berlangganan lain-lain email marketing? Saya nggak tahu Mas. Selama ini saya pakai internal yang ada di dalam setiap email itu aja. Ya, jadi ya berlangganan lah. toh Mas Arzi juga harus ngirim email toh untuk tahu spam score kan, harus ditulis emailnya kan ya. Oke, kita lanjut dulu ya, strategi nomor 18 ya. Pastikan orang yang di dalam list Anda memberikan izin kepada Anda untuk mengirimkan email ya. Jadi permission based marketing kalau katanya Seth Godin ya. Jadi kalau bisa memang jangan Anda import sembarangan database ya. Jadi kalau bisa dia yang masukin sendiri ya. Semua email saya 100% subscriber saya itu nulis sendiri ya. Jadi tidak ada yang saya masukin, semuanya daftarkan dirinya sendiri, nulis sendiri, jadi insya Allah aman ya. Bentar ya. Oke, lanjut. Jangan sembarangan mengimport email list tanpa izin, apalagi yang scraping ya. Banyak software scraping ya. Bisa dapetin alamat email dari mana-mana ya. Jadi jangan diimport langsung ya, karena hampir semua layanan email marketing akan langsung memban Anda gitu scraping nggak jelas ya. Jadi saran saya jangan sembarangan import ya. Oke, next. Apa email-email yang boleh kita masukin ya? Email yang boleh kita kirimkan adalah yang diisi langsung oleh calon pelanggan. Nah, ini yang saya lakukan yang nomor 1. Jadi 100% ya, boleh dibilang 100% subscriber saya ya, itu semuanya masukin email sendiri, tidak ada yang saya masukin ya. Yang kedua, boleh yang tertulis di kartu nama. Jadi saat orang ngasih kartu nama ke kita, itu isyarat bahwa emailnya boleh kita masukin ke dalam list kita, walaupun manual. Ya, kita harus masukin manual. Oke. Yang ketiga adalah email pembeli. Yang keempat adalah email peserta seminar. Jadi misalnya Anda ngisi seminar, Anda ngisi webinar kayak gini, ya, Anda ngisi acara-acara event-event offline, itu email pesertanya boleh Anda ambil. Lebih bagus lagi saat Anda ngisi seminar, di slide-nya tulis link pendaftaran webinar ya. Jadi saya setiap kali ngisi seminar itu di awal seminar selalu ada nawarin orang untuk berlangganan ya. Pengen dapetin materi hari ini atau pengen dapetin ebook untuk hari ini, silahkan daftarin emailnya di sini. Jadi linknya langsung ada di slide saya gitu loh. Oke. Terus pelanggan blog adalah kontributor email yang rutin tiap hari masukin email, pelanggan subscriber ya yang tiap hari rutin masuk email. Dan semua yang memberikan email atas kesadaran sendiri ya. Indonesia sangat unik. Kenapa? Karena orang terbiasa nulisin emailnya di komen-komen Facebook, di komen-komen Instagram ya. Jadi kalau ada orang nulisin emailnya di komen Facebook Anda, komen Instagram Anda, itu boleh Anda kopas.
selama Anda tidak copy dari komen Instagram orang lain ya. Karena liar banget pengguna email di Indonesia ya, nggak mikirin privacy sama sekali lah gitu ya. Oke, jadi ini tempat-tempat di mana Anda boleh ngirimin emailnya ya, yang diisi langsung itu yang terbaik, yang tertulis di kartu nama. Jadi Anda tukar-tukarin kartu nama, isi emailnya ya. Pembeli jelas ya. Jadi sekarang kalau walaupun Anda pembelian terima dari WhatsApp ataupun Line gitu ya, minta emailnya. Serta seminar offline maupun webinar online ya, pelanggan blog dan semua yang berikan emailnya atas kesadaran sendiri ya. Ini saya jamin karena saya udah di-ban lebih dari 7 layanan email marketing ya, dari mulai Amazon AWS, Aweber, GetResponse, ActiveCampaign, MadMeMe, semua sudah nge-ban saya gara-gara padahal saya bagus-bagus loh masukinnya, pun masih di-ban juga. Jadi apalagi Anda emailnya tidak ada izin ya. Strategi nomor 19, ini emasnya ya. Ini tolong dicatat, Anda boleh lupain semua yang saya bilang malam ini, tapi tolong jangan lupain nomor 19 karena ini adalah acuan saya bagus atau tidaknya sebuah email itu. Oke? Nah, interaksi dalam email adalah email dibuka, link diklik, dan email dibalas. Oke? Semakin tinggi interaksi email Anda, semakin bagus delivery rate Anda, semakin gampang emailnya nyampe ke primary. Oke? Email dibuka karena subjek yang menarik. Jadi 80% email buat saya adalah subjeknya. Kalau Anda punya waktu 3 jam, untuk 4 jam deh untuk nulis email gitu kan, saya akan pakai 3 jam pertama mikirin subjek. Ya, 1 jam mikirin isinya. Ya. Jadi subjek ini utama banget karena isinya bagus banget pun ya. Kalau subjeknya nggak menarik, nggak dibuka ya toh isinya nggak akan kebaca gitu ya. Jadi pikirkanlah subjek lebih lama daripada mikirin isinya ya. Saya marah reverse nulis subjek dulu banyak-banyak sebelum nulis isinya gitu ya. Nah, link akan diklik, jadi subjek akan dibuka, email akan dibuka kalau subjeknya bagus, jadi subjek harus bagus. Link akan diklik kalau ada perintah CTA atau call to action yang jelas. Apa itu call to action? Contoh, klik di sini, itu call to action. Bandingkan Anda masukin email ke dalam link ya, ada tulisan klik di sini dengan tanpa tulisan klik di sini. Itu beda banget jumlah kliknya, CTR-nya ya. Yang nggak ada tulisan klik di sini itu cuma sekitar ya 2,5%-an gitu-gitulah ya. Yang ada tulisan klik di sini bisa 10% gitu loh ya. Jadi memang luar biasa berbeda. Jadi gunakanlah tombol atau perintah CTA yang jelas. Klik di sini ya gede-gede gitu bikin atau bold semua gitu ya. Pancing penerima email Anda untuk membalas email Anda agar terbentuk interaksi. Ini yang paling penting. Jadi makanya kalau Anda pernah menerima email saya sering banget nulis dalam email saya gini, ada pertanyaan silakan balas email ini ya. Ini untuk memancing interaksi. Karena dalam email marketing reply sama dengan duit. Gitu Anda bisa bikin orang reply, Anda bisa bikin dia ngapa-ngapain lah gitu ya, termasuk membeli. Lebih gampang dia akan membeli setelah dia pernah nge-reply email Anda. Jadi tolong jangan di dunia email marketing ya, tolong jangan ngirim email pakai namanya no reply ya. Jangan. Oke. Okay? Apalagi Anda UKM ya. Kalau Anda sudah korporat mungkin yang bolos lah gitu ya. Tapi kalau Anda masih UKM, justru sentuhan personal, sentuhan pribadi Anda itu bisa di atas layanannya korporat. Jadi reply adalah duit. Pancing yang nerima email Anda untuk reply. Karena gitu dia nge-reply, email Anda selanjutnya, email Anda besok, email Anda lusa, itu akan langsung lebih gampang masuk ke primary. Oke? Okay? Jadi reply sama dengan duit. Ya. Contoh kalimat saya, Anda masih memiliki pertanyaan, silakan balas email ini. Ya. Dan kalau bisa memang beneran Anda balas ya. Setelah dia balas ya Anda balas lagi lah. Jadi ngobrol beneran gitu loh. Oke? Okay? Strategi 20. Nah, latih penerima email Anda. Jadi penerima email itu harus dilatih untuk membuka email dari awal pendaftaran. Jadi biasakan apa-apa itu ngirimnya lewat email. Contoh, link webinar akan di email ya. Nah, gitu. Jadi daftar dulu webinar di sini, nanti linknya di email. Nah, dia terbiasa ngebuka email gitu loh. Link download e-booknya di email ya. Atau strategi saya yang terakhir yang sangat berhasil adalah email course. Kursus melalui email. Jadi daripada Anda bikin e-book, bagusan e-booknya Anda bikinin email course. 7 hari gitu ya. Jadi tiap hari dia nerima email selama 7 hari untuk membiasakan dia membuka email selama 7 hari gitu loh. Nah, itu open rate-nya setelah itu akan tinggi banget. Hari ke-8, hari ke-9 dan seterusnya Anda promosi, itu open rate-nya akan sangat tinggi ya. Contoh lain, e-booknya silakan download di email ya. Jadi memancing orang untuk periksa emailnya gitu loh ya.
Itu aja 20 strategi SIG, strategi inbox Gmail. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum saya tutup barengan dengan Mas Rain. Ya, Ya. nanti Ini kirim.email sudah bisa jalan. ini diskon 50% untuk kapasitas berapa ya Mas ya? 2.500 ya? 2.500 kontak, benar. Ada diskon 50% untuk 2.500 kontak selama 3 bulan. Jadi murah banget ya. Jadi ini beberapa klien-klien kita sebenarnya kurang satu lagi. Sekarang alhamdulillah Mbak Mary Riana juga udah pakai ya kirim.email. Jadi udah rame yang pakai. Ya, alhamdulillah. Oke. Silakan diakses kirim.email, itu alamat website ya, silakan dibuka. Oke, ini ada yang nanya, Mbak Ulan, kalau misalkan dari data yang daftar aplikasi kita itu dianggap sudah mengimpor pakai izin nggak ya? Dari app. Dari app udah Mbak Ulan ya. Jadi yang intinya kan dia saat dia mendaftar dia kan masukin email tuh, artinya itu dia masukin sendiri, itu masuk kategori dia menuliskan sendiri. Jadi sudah masuk kategori pakai izin. Sekali dia ngasih izin mau kita import mau kita ekspor sebenarnya udah nggak masalah. Saya pribadi sudah beberapa kali ekspor impor karena kemarin seperti band itu ya. Saya pindah dari GetResponse ke ActiveCampaign dan ActiveCampaign akhirnya ke kirim.email tuh saya semua ekspor. Tapi yang masuk semua itu memang mereka masukin sendiri ya. Ini pertanyaan dari Nikita udah dibahas belum ya? Kenapa? Dari Nikita yang tolong dibahas lebih dalam tentang spam score. Oh, setiap email itu ada, atau saya buka aja kali ya dashboard saya ya sebentar. Ini ada aib-aibnya nggak nih? Takutnya ada aib-aibnya lagi. Jadi setiap kali kita bikin bikin campaign itu ada namanya spam score, yang dimana spam score ini akan sebenarnya sih penjabarnya tinggal diklik aja sih. Dan hampir semua layanan email marketing kalau diklik spam score-nya akan ngasih kita report lah sebagus apa spam itu ya. Nah ini saya coba ya. Ini kelihatan. Nah ini misalnya saya create campaign ya. Nanti di ujungnya campaign itu ada namanya spam score. Ya, ini dashboardnya kirim.email ya. Misalnya ini coba ngirim, oke. Terus next. Ini saya iseng aja ya. Maksudnya bagian sampai sekarang ini juga masih dipotong maunya? Terutama bagian list tadi mas. Oh list tadi, oke. Nah ini subjek ya, contoh subjek. Ini saya sengaja spammy ya. Jadi beli di sini saya sengaja spammy banget ya, untuk menunjukkan sama Anda apa itu spam score ya. Dan ini emailnya sedikit banget. Halo, beli di sini ya, misalnya gitu ya. Ini sengaja ya, ini dengan niat nge-spam. Nah, kayak seperti itu ya. Next. Ini melanggar semua ketentuan spam, emailnya pendek, terus subjeknya huruf besar semua, dan ada dolar-dolarnya lagi gitu ya. Next. Nah, di bagian akhir, itu akan ada namanya spam score. Jadi di bagian akhir semua proses campaign dari hampir semua layanan email marketing, ada namanya spam score. Ini dia. Checking your email against spam filter. Nah ini dia, kelihatan ya 3,3 dari 8 ya. Kelihatan nggak Mas Rin? Iya kelihatan. Kelihatan ya, oke. Nah ini ada view detail. Nah hampir semua layanan email marketing ada fitur ini, tinggal klik view detail, maka akan keluar penyebab spam itu apa. Tuh, subject is all capital dan body HTML image-nya itu kurang dari 800 sampai 1200 kata yang saya bilang tadi ya. Jadi gitulah kira-kira ya. Itu dia. Jadi itu contoh spam score Mbak Nikita. Oke. Mbak Dindil, Mas Fikri ini mah materinya keren banget. Makasih ya. Ya sama-sama Mbak Dindil. Dan ini yang sudah pakai kirim.email masih dapat diskon kagak waktu renew nanti. Bikin akun baru ya. Biasanya kirim.email per berapa bulan ada diskon Mbak. Tungguin aja. Master Trainer tungguin aja. Saya baru punya 300 email. Baiknya pakai paket yang berapa? 1000 Mas. Karena 1000 email itu kalau tahu strateginya, dan strateginya ada dalam kirim.email namanya conversion master plan ya. Di dalam kirim.email ada kursusnya, saya tunjukin lagi ya. Jadi kalau Anda ikutin kursus ini, insya Allah dalam sebulan 2 bulan pertama itu Anda udah dapat 1000 email dengan sangat cepat. Apalagi Anda sudah 300 email, jadi menuju 1000 email tinggal 700 lagi. Percaya deh sama saya itu nggak akan kerasa ya. Nah ini kursus di dalam kirim.email ya, kita masih pakai
platform yang dodol banget, tapi it works. Ini engagement-nya dalam sini tinggi sekali. Ini forum diskusi kita ya. Nah, di sini ada namanya Conversion Master Plan, nama kursusnya. Nah, ini dia. Ini bagaimana Anda mendapatkan 1000 email pertama dalam waktu 11 hari, ini dia. Oke. Ini silabusnya, silakan Anda ikutin ya. Nanti insya Allah dalam 11 hari kemudian atau kurang malah ya Anda akan dapat 1000 email, kira-kira seperti itu. Kalau seperti online shop ala modul curhat gitu bisa nggak ya? Soalnya kalau 800 kata kan banyak ya. Bingung mau nulis apa. Gini Mbak, gini juga buat yang datang ya teman-teman yang hadir. Saat kita bikin konten itu tidak ada kaitannya sama produk yang dijual. Ya, kaitannya cuman nanti saat jualan sih ya. Artinya gini, konten itu lebih ke siapa yang baca, bukan apa yang dijual. Oke. Jadi ya kayak contohnya Zappos ya. Zappos itu isi emailnya kalau Anda pernah nerima, itu ya tentang liburan, summer, pantai, pas lagi, saya nerima kemarin pas lagi liburan ya. Ya itu story-story aja gitu loh Mbak Nindil ya. Yang penting isinya banyak lah gitu ya. Ya jadi buat saya gini, bukan apa yang dijual, tapi yang baca siapa. Misalnya Anda online shop dan jualannya hijab ya, tentu saja yang baca adalah wanita pakai hijab kan itu. Ya isi emailnya tolong sesuaikan dengan itu. Nanti mau ujung-ujungnya di bawah jualan hijab kayak mau jualan kaos kakinya kayak mau apa, itu bisa nyusul. Ya, tapi intinya saat kita nulis email itu pikirin yang baca, jangan pikirin produknya ya. Jadi kita market oriented, bukan produk oriented saat udah berhubungan dengan email marketing. Itulah. Apakah ada cara untuk men-track subscriber yang sama